Tan Malaka 1925 itu dia declare di China, di Makau. Dia itu mendirikan sekolah di Medan, cuma saja dia menggunakan perahu yang namanya komunisme. Itu yang salah ya? Ya. Nah, namun pada akhirnya saat pemberontakan Madiun dia nggak setuju. Kemudian dia bertentangan dengan kelompok Aidid dan yang lain, kemudian mendirikan Partai Murba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Sore hari ini kita jumpa lagi untuk ngobrol-ngobrol santai tapi serius masalahnya, yaitu tentang reorientasi pendidikan. Apakah pendidikan kita saat ini memang betul-betul mengeluarkan output, keluaran daripada pendidikan ini yang tidak kita harapkan. Banyak sifat-sifat yang negatif, hedonisme, kemudian jadi kapitalis gitu ya, anak didik kita, atau kita menganggap memang harus berubah total gitu. Reorientasi pendidikan ini artinya juga termasuk reorientasi perilaku dari anak didik kita. Nah, untuk bahas ini di studio sudah hadir Bapak Profesor Dr. Abbas Thaha, MA. Dan kita berharap sekali dari beliau ini akan keluar pendapat-pendapat, kemudian gagasan-gagasan dan juga mungkin wawasan yang menambah pengetahuan kita soal pendidikan. Bagaimana dulu, bagaimana zaman Pak Harto misalnya, zaman sekarang bagaimana, dan bagaimana nanti yang ke depannya. Reorientasinya bagaimana, itu yang kita akan dengarkan dari uraian dari Pak Abbas nih. Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gimana kira-kira reorientasi pendidikan yang kita harus tuju, kita harus targetkan menjadi lebih bagus gitu daripada ya, sekarang. Baiklah. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluarga besar Masyumi dimanapun berada di Nusantara maupun diaspora. Ya. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan. Sekarang gonjang-ganjing tentang jurnal dan artikel di kalangan intelektual rame sekali. Di mana Indonesia menjadi nomor 2 yang dinyatakan kurang baik. Tidak jujur. Ya, tidak jujur secara akademis. Nah, hal ini juga terlihat daripada penggunaan gelar. Nah, kadang-kadang orang rancu. Profesor itu bukan jenjang pendidikan, tapi adalah jabatan fungsional di dalam program akademik. Pendidikan tertinggi adalah doktor. Nah, sebagaimana saya dipanggil profesor, ya karena seminar luar negeri dan sebagainya, dengan saya sebagai kandidat, sebagai lektor kepala sejak 24 tahun yang lalu, itu ya dipanggilnya profesor begitu. Pantas lah ya. Gitu. Ya. Dan juga begitu di kalangan intelektual perguruan tinggi. Jadi kita memang harus jujur dalam diri kita siapa kita. Nah, untuk itu, jujur dan tidaknya itu tergantung daripada perilaku pribadi. Perilaku pribadi tadi itu ada resultan daripada genetika, pendidikan, dan lingkungan pergaulan melahirkan yang namanya perilaku. Perilaku itu melekat pada manusia. Manusia itu punya hati dan punya kalbu. Nah, inilah yang menentukan. Nah, jadi di dalam satu sistem pemerintahan, ya kita mengenal variabel ya, negara, ya, kemudian ada pemerintahan, ada pemerintah, ada ideologi, ada politik, kemudian ada ideologi negara. Nah, ideologi negara ini adalah sesuatu misi yang ingin dicapai oleh negara itu. Nah, di kita ini kan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, menuju masyarakat adil makmur melalui musyawarah mufakat. Kan begitu. Diatur oleh pemerintahan dengan kebijakan. Pemerintah menjalankan. Ini yang perlu kita pahami. Nah, sekarang ini rancu ini.
Di dalam dunia pendidikan, ya, kita banyak ahli di dalam tata negara. Meriam Budiarjo, Dr. Alfian, ya, kemudian banyaklah hukum tata negara. Cuma apakah, ini pendidikan kita itu tadi saat ini, ya, kalau kita bandingkan pendidikan pada saat sebelum merdeka, mereka mendapat pendidikan Belanda. Mereka mendapat pendidikan dari Timur Tengah, ya, di Darul Ulum, Al-Azhar, dari Yaman, ya, kemudian dari Maroko, kemudian dapat pendidikan dari Belanda, dari Inggris, Amerika. Mereka pulang ke Indonesia. Nah, dalam hal ini, ya, para intelektual kita yang pertama kali menyatakan Indonesia itu ingin merdeka, itu adalah Tan Malaka, 1925. Itu dia declare di China, di Macau. Dia itu mendirikan sekolah di Medan, cuma saja dia menggunakan perahu yang namanya komunisme. Itu yang salah, ya? Ya. Nah, namun pada akhirnya saat pemberontakan Madiun dia nggak setuju. Kemudian dia bertentangan dengan kelompok Aidit dan yang lain, kemudian mendirikan Partai Murba, dengan ada Malik di dalamnya. Jadi balik lagi. Nah, kalau pendidikan dulu melahirkan nasionalisme, melahirkan ulama, melahirkan intelektual. Ya, kalau sekolah agama, pesantren atau sekolah umum yang bobot agamanya dalam, ya, itu melahirkan tokoh-tokoh. Misalnya saja begini. Kalau pendidikan umum itu kita mengenal dengan Budi Utomo. Ya. Yang stresnya ada pada intelektual di Jawa dan Madura. Ya. Kemudian kita ada selektif dari sekolahnya. Kemudian yang pulang dari Timur Tengah, ya, tahun 34 itu Al-Ittihadiyah di Medan dibangun. Membuat sekolah agama, ya, tapi bobot umumnya tinggi, melahirkan intelektual. Kemudian Islamic College di Sumatera Barat, melahirkan para tokoh-tokoh pejuang yang banyak. Bahasa Belandanya, bahasa Inggrisnya, ilmu agamanya. Tapi satu hal, kalbu mereka, ideologi mereka adalah bagaimana menjadikan Indonesia ini merdeka. Begitu juga sekolah-sekolah seperti Training College yang didirikan oleh Nasruddin Taha, ya, alumni Al-Azhar, Kairo, alumni Darul Ulum, filsafat, bahasa Arab, syariah, menjabat kemudian terlibat PRRI. Kenapa? Karena dia melakukan koreksi dengan kolehannya Pak Natsir, Pak Sofruddin terhadap perilaku pemerintahan Soekarno yang berbau komunis dan dengan demokrasi terpimpin. Jadi pendidikan tempo dahulu, kurikulumnya, silabinya, ini semua adalah mengacu kepada membangun Bhinneka Tunggal Ika nasionalisme dengan ideologi negara. Maka itu waktu itu lahirlah pemuda-pemuda, Sumpah Pemuda itu, Yamin, ya, tokohnya Suganda dan lainnya, Sugondo. Ya. Kemudian kita lihat lagi pada waktu kemerdekaan, pemuda-pemuda, ya, menculik Soekarno-Hatta, dibawa, ya, atas gagasan Syahrir yang tokoh sosialis, ya. Nah, ini, tetapi mereka tetap nasionalisme tinggi. Kita tengok lagi kelompok-kelompok lain, yaitu Muhammad Nasir, Safruddin dan ini, Hadi Kusumo, Kasman Singorimejo, itu adalah produk-produk pendidikan tempo dulu, tapi melahirkan outcome-nya itu seorang nasionalisme, seorang yang cinta Indonesia sedemikian rupa. Dan ingat, yang dari sekolah umum yang paling berjasa di kita itu ada siapa? Insinyur Haji Juanda. Karena deklarasi Juanda itu yang diteruskan oleh Mukhtar Kusumaatmadja, jadilah negara kepulauan terbesar dunia, archipelago. Jadilah Indonesia kita sekarang ini. Nah, kemudian sempat menjadi RIS, dikembalikan dengan mosi integral oleh Pak Natsir. Menjadi negara kesatuan Republik. Nah, pendidikan sejak era Soekarno cukup lumayan ailnya, tapi kemudian karena pola dan konsep politik yang diimplementasikan dengan gagasan Asia, Afrikanya, ya enggak, kemudian pendekatan-pendekatan lain, mulai masuk ini pemikiran sekuler, pemikiran liberalisme mulai masuk dan mulai mewarnai dunia pendidikan. Maka outputnya jadi lain, kurikulum Islami lain. Tambah pada akhir era Soeharto, dunia luar dengan memberikan bantuan tapi mensyaratkan ada perbaikan kurikulum dan sebagainya.
termasuk di Muhammadiyah dan juga di pesantren. Nah, kita lihat kalau produk pendidikan Muhammadiyah tempo dulu adalah Sudirman misalnya, menjadi panglima besar, luar biasa. Dan dia militer betulan, bukan hanya guru Muhammadiyah terus menjadi TKR, enggak. Dia ikut latihan peta di Bogor. Tentara betul ya latihannya, ya, betul, tentara betul itu. Jadi jelas dia sebagai panglima besar ya. Nah, itu tadi. Jadi produk tempo dulu konsepnya output. Nah, akhir-akhir ini bagaimana kita mau membangun Indonesia emas? Bagaimana membangun kemandirian? Perasa sejarah saja dihilangkan. Perasa agama dihilangkan. Padahal negara kita ini, ideologi negara kita adalah Pancasila. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu apa? Tauhid. Nah, sekarang pelajaran agama dihilangkan. Terus bagaimana? Oh, dibentuk moral ya. Moral itu adalah produk manusia dari Eropa, dari Amerika, itu kemudian menjadi satu yang dikatakan moral. Tapi ini dia bergeser terus sesuai dengan dinamika pertumbuhan masyarakat. Nah, sedangkan dalam dunia Islam, moral itu mendekati apa yang namanya itu adalah akhlak, adab, ya. Dan ini dia tidak bergeser. Kenapa tidak bergeser? Karena dia datang dari langit, istilah sekarang ya. Jadi ini tidak. Kenapa? Dan ini terjaga gitu. Dan kemudian pengikutnya bagaimana? Sekarang ya hafiz Al-Quran saja berapa jumlahnya ya. Titik koma saja orang buta pun bisa mengetahui kalau ada. Nah, jadi dalam dunia sekarang kita melakukan reorientasi pendidikan. Nah, itu pertanyaan saya. Nah, reorientasi pendidikan itu adalah mari kita susun kurikulum selebih sesuai dengan tata ruang, tata wilayah, budaya lokal, kemudian visioner ke depan untuk apa? Ya, sekarang era 4.0, 5.0, oke lah, 0.0 apapun kita akan kembangkan. Tetapi, coba kita lihat. Banyak alumni ITB, tapi dia dari Aliyah masuk ITB, luar biasa. Karena apa? Ya, jadi dia ilmu umumnya kuat, agamanya kuat, sehingga dia dipandu oleh kalbu, oleh akhlak yang ada pada dirinya. Jadi artinya reorientasi pendidikan kita ambil yang lama, ditambah dengan yang baru, sehingga menjadikan program semacam waktu Habibie dulu kan ada link and match ya, Pak Wardiman ya menterinya. Artinya sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi kemudian juga tentu kita harus juga melihat keluar ya. Jangan pula misalnya ya untuk di pulau terpencil, kelautan, tentunya ada sekolah kelautan, perikanan. Jangan pula di situ dibuat fakultas pertanian, kan begitu. Nah, kalaupun ada pertanian, itu menyangkut budidaya laut. Masalah kemaritiman. Tapi jangan kemaritiman dalam pemikirannya Luhut Besar Panjaitan. Ini menteri segala urusan ini. Tahu segala urusan, ya. Soal pajak mempajak, lihai beliau ini ya. Tetapi di dalam rezim ini, inilah yang merusakkan sistem pendidikan kita, yang melahirkan anak-anak didik yang tidak lagi cinta pada tanah air. Betul. Nah, ini harus kita koreksi. Dan mudah-mudahan ini yang akan dilantik tanggal 20 ini, mudah-mudahan ya Pak Prabowo ya, beliau sebagai intelektual ya, sebagai cucu dan anak bengawan ya, sebagai yang berpendidikan tinggi, pendidikan militer, tentu dia juga politisi, dia akan melihat, dia akan cinta bangsanya. Dan mudah-mudahan yang 20% tadi dana pendidikan ditingkatkan. Kemudian untuk sekolah-sekolah tertentu seperti Muhammadiyah dan beberapa perguruan tinggi negeri itu membuat gratis bagi mereka yang hafiz Al-Quran dan lulus ya kompetensi lainnya. Saya seperti Unhan kalau tidak salah ya. Satu pertanyaan aja Pak, ini karena waktu kita terbatas. Tadi disampaikan bahwa kita akan mencapai Indonesia emas gitu ya. Untuk mencapai Indonesia emas itu memang harus banyak reorientasi pendidikan, perilaku dan semuanya gitu. Tapi kita ketahui juga bahwa ideologi kita ini masa-masa pasca Orde Baru atau mungkin pasca reformasi saat ini ideologi anak didik kita ini kelihatannya memang lemah. Artinya Pancasila yang dulu waktu zaman Orde Baru ada Eka Prastia Pancakasa, P4 agak lumayan gitu Pak. Kalau sekarang kan yang namanya Pancasila itu seperti
angin lalu aja, dipandang sebelah mata gitu. Tidak punya ideologi yang jelas, kemudian pragmatis. Ya, semua anak didik kita, keluaran kita ini sikapnya sangat-sangat pragmatis. Belum lagi hedonisme dan semuanya. Nah, kalau kita berharap betul kepada Pak Prabowo nanti akan menjadi presiden, tentunya beliau punya tim yang kuat ya untuk bidang pendidikan, nggak seperti sekarang lah ya, yang Nadiem Makarim ini. Saya yakin Mendikbudnya bagus gitu, nanti akan datang. Kalau misalnya agama, pelajaran agama dan sejarah sudah dihapus gitu, tentunya pasti yang akan datang nanti menghidupkan lagi gitu. Kita harapkan kan begitu Pak, menghidupkan lagi pelajaran agama dan sejarah, seperti PSBB kan bagus, seperti PMP, PSBB lumayan bagus. Nah kalau nggak dihidupkan lagi gimana ya? Saya bayangin kalau agama itu udah nggak, pelajaran agama, pelajaran sejarah betul-betul dihapus itu. Yang akan datang nanti nggak mau tahu gitu. Sekarang pun sudah terjadi, seorang kiai profesor menyatakan agama itu musuh negara. Aduh, keblinger ini. Keblinger ya. Padahal sekarang ini para guru besar, para peneliti dunia ini semakin dia mendalami ilmu, semakin dia mengaji apa itu, akhirnya mereka berpindah. Nah, bagi saya tetap dipegang adalah lakum dinukum waliyadin. Itu soal agama. Itu satu. Nah, soal pendidikan tadi, ya seperti yang tadi, kita harus melahirkan anak-anak didik yang cinta tanah air, yang tahu jati dirinya adalah anak Indonesia, tahu dia bahwa dia berada di dunia kaya raya, dan mereka tahu bahwa dunia menunggu kontribusi Indonesia untuk membangun masyarakat adil, sejahtera, berpendidikan, dan kebersamaan dan setara dunia sesuai preambul pembukaan dasar. Kalau misalnya pendidikan agama dan sejarahnya nggak jadi dihidupkan kembali, rusak negara. Makanya itu pertanyaan saya itu harapan walaupun misalnya ya, di negara maju itu namanya etika, etik ya. Tapi etik itu beda. Etika ya misalnya beginilah. Kalau munduk-munduk begini, itu kira. Tapi kalau untuk di daerah lain, itu pengertiannya lain. Nah ini. Tapi yang namanya hormat pada orang tua adalah begini aturan hidup, aturan makan. Universal ya. Itu universal dan diterima oleh seluruh pihak. Nah ini yang harus kita. Jadi yang jelas kalau perasa agama, perasa sejarah dihilangkan, nah inilah yang memang dibuat oleh ateis itu tadi. Dan sekuler juga berusaha itu, memisahkan agama dan negara, menjadikan juga tidak. Dan coba kita lihat berapa negara-negara ini, seperti Amerika menyatakan anti teror, padahal mereka lah teroris yang terbesar di dunia ini. Ya, HAM, mereka lah yang melakukan pembantaian sekarang di Israel dengan mendukung Israel, itu kan secara tidak langsung dan langsung terlibat. Nah, jadi, nah ini kalau dulu itu, saya ini kan ya sudah 80-an lah, 79 lebih ya. Jadi kalau bicara siapa itu Bung Tomo, siapa Syahrir, siapa Agus Salim, siapa Budi Utomo, siapa Sudirman, apa itu Ambarawa, apa itu Hari Pahlawan ya, apa itu Archipelago. Kita hampir hafal itu semua. Ngelotok tahu, ya? Ngelotok itu. Tidak hanya itu, tapi adalah monumental daripada kejadian dia, siapa dan bila itu ada. Misalnya, pertempuran Ambarawa terkenal dengan teknik supit orang, letkol, ya, Sudirman berperang dan kemudian mengalahkan Belanda mundur ke Semarang. Itu dijadikan Hari Juang Angkatan Darat. Nah, gitu ya. PDRI, Safruddin Prajonegara, itu oleh SBY dijadikan Hari Bela Negara. Nah, pertempuran yang dimaknai oleh fatwa Hashim Asy'ari, Syekh Kiai, dan dilaksanakan oleh santri-santri dan seluruh penduduk, dikomandoi oleh Bung Tomo dengan teriakan menjadi Hari Pahlawan. Sumpah Pemuda, begitu juga. Jadi artinya monumental daripada kejadian apa, siapa, bila, itu perlu kita tahu. Seperti sekarang ini tidak akan lupa itu siapa, bila, di mana membuat hancurnya representasi di Konstitusi Republik ini.
Siapa? Ya itu rezim sekarang. Nah Iya, ini tidak akan terlupakan itu nanti. betul. Monumental juga Iya, ya. walaupun ya negatif. tulisan undercover tuh Iya. masih nggak lolos di pengadilan. Iya. Nah, Oke. Nah begitu Pak Anu. Terima Jadi, kasih Pak Abbas, luar biasa nih pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Tadi kita sudah dengar bagaimana dengan semangatnya menguraikannya Pak Abbas tentang reorientasi, perlunya reorientasi pendidikan dan perilaku kita di masyarakat. Jangan sampai istilahnya masyarakat atau mungkin anak didik kita pragmatismenya itu makin terus menjadi-jadi gitu. Kita khawatir sekali menjadi-jadi, kemudian jadi hedonis, kemudian juga kita jangan sampai terjadi menjauhi nilai-nilai agama. Karena pelajaran agama dan sejarah sudah dihilangkan dan seolah-olah jadi seperti ada profesor yang menyatakan agama jadi musuh negara, itu luar biasa. Itulah produk daripada rezim sekarang. Insya Allah mungkin rezim yang akan datang tidak seperti ini lagi. Terima kasih pemirsa TV Masyumi, kita berharap sekali untuk like, subscribe, dan share, komen acara kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.